Orang Israel sampai hari ini kalau mereka bertemu atau pergi ke rumah atau kemana ada orang, mereka berkata Shalom Aleihim, dan pemilik rumah akan berkata Aleihim Shalom. Pada waktu mereka berpisah juga mereka mengatakan Shalom Aleihim, Aleihim Shalom. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai pentingnya belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama, hanya 2 ayat saja kita baca ya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Kita bersaut-sautan aja lah seperti biasa ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, baik. Kalau hidup lahiriah kita ini lapar, ya, hidup jasmani kita ini lapar, tentulah hidup kerohanian kita ini juga pasti lapar, gitu, pasti lapar. Jadi firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab ini adalah makanan yang sempurna dan berimbang, yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Kalau makanan jasmani kita mungkin kita makan terlalu banyak, kita bisa asam urat, bisa kolesterol, bisa darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah membuat kita sakit sebanyak apapun yang kita tahu, sebanyak apapun yang kita hafal. Nah, jadi sekali lagi, firman Tuhan itu adalah makanan yang sempurna dan berimbang, bikin sehat, nggak bikin masalah. Oke. Katanya ini ya, orang yang sedang sekarat, yang di ruang ICU mungkin ya, orang yang sekarat tidak lagi merasa lapar, gak mau makan lagi, gak mau minum lagi, karena dia sudah sedang sekarat. Nah, orang Kristen banyak orang yang sekarat, rohaninya secara sekarat, imannya tidak lapar, rohnya tidak lapar, dan merasa tidak perlu makan firman Tuhan. Kalau begitu orang itu sudah sedang sekarat. Ya, kalau ada orang mengatakan dia orang percaya tapi merasa tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu baca firman Tuhan, tidak perlu dengar firman Tuhan, tidak perlu ucapkan firman Tuhan, orang itu sedang sekarat imannya. Orang itu sedang sekarat. Kalau ke gereja ya ke gereja, kalau mau berdoa ya berdoa gitu. Jadi tidak sedisiplin dia memberi makan tubuhnya. Dia tidak seperti bagaimana perasaan tubuhnya lapar. Dan dia kalau pagi makan, siang makan, malam ya makan, wajib makan. Tetapi kalau secara rohani, kalau sudah sekarat, hati-hatilah, namanya sudah sekarat, itu menuju kepada kematian rohani. Sudah hampir mati rohaninya. Nah, berapa banyak orang yang sadar mengapa dia sering kalah dalam pertarungan melawan daging. Berapa banyak orang yang sadar, orang percaya, mengapa dia sering kalah dalam pertarungan melawan daging. Apa pernah ini kepikiran setiap hari?
kok aku kalah terus mengalahkan kedaginganku ini? Kok aku kalah terus mengalahkan musuh ini? Apakah semua orang sadar di sini atau biasa aja lagi gitu ya? Apakah kita sadar betul bahwa sering kali kita kalah melawan kedagingan ini? Apa sebabnya? Mungkin rohnya tidak kuat melawan musuh-musuh rohani sekarang yang sedang ganas. Musuh rohani kita sekarang sedang bergerak panas. Mungkin tidak kasih makan cukup rohnya. Itu bukan mungkin lagi. Bukan mungkin lagi ya. Karena tidak memberi makan cukup rohnya. Kurang doa, kurang baca Alkitab, kurang menyembah Tuhan. Jadi kalau kita orang percaya ada sedikit pengetahuan kita, sedikit, misalnya pengetahuan kita hanya sedikit tentang firman Tuhan. Nah, pengetahuan yang sedikit ini kita harus melakukannya supaya di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, Lukas 16 ayat 10, Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ini tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi kalau kita punya sedikit pengetahuan tentang firman Tuhan, lakukanlah itu supaya Tuhan percayakan kepada kita perkara-perkara besar mengenai firman Tuhan. Begini caranya. Waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, apakah itu di majalah, apakah itu di Alkitab, apakah itu di catatan pelajaran agama dan lain sebagainya. Nah, waktu kita membaca firman Tuhan itu sama dengan ketika kita memasak makanan, ya. Bagaimana menyerahkan? Pada waktu kita membaca firman Tuhan itu sama seperti waktu kita memasak firman Tuhan. Oke, sudah dimasak, tapi masih ada di dalam panci, masih ada di bawah di lemari makan, masih ada di bawah tudung saji mungkin. Ya, sudah dimasak, diletakkan di meja. Tetapi pada waktu kita melakukan firman Tuhan, ya, pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu sama dengan ketika kita memakan makanan. Mengerti semua ya? Sudah mengerti. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan itu sama dengan pada waktu kita memasak makanan. Jadi waktu dimasak belum tentu masuk ke dalam perut. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka barulah kita memakan masakan seperti apa yang kita masak. Jadi waktu kita baca enggak otomatis masuk ke dalam perut kita, masih memasak. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, barulah kita memakan firman Tuhan. Kenyanglah roh kita, sehatlah roh kita, segarlah roh kita, bertumbuhlah roh kita pada waktu kita memakannya, melakukannya.
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berbicara seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Banyak di antara saudara yang penipu, menipu dirinya sendiri. Tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan firman Tuhan. Alkitab mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, supaya firman itu tuh masuk di dalam diri kita, membuat roh kita kenyang, membuat roh kita kuat, membuat roh kita bertumbuh. Bukan malah bertumbuh, tapi banyak orang yang mundur imannya. Yang mundur. Ini akhir zaman loh. Ini akhir zaman. Kita nggak boleh lagi main-main. Nggak boleh lagi main-main. Presidennya Brazil kena COVID. Presiden ini karena kenapa katanya? Dia seperti anggap enteng dengan keadaan COVID ini. Kadang-kadang dia pergi kepada kerumunan orang dan dia mementingkan lebih utama soal perekonomian supaya bertumbuh dibanding dengan mengawasi masyarakatnya tentang disiplin atau protokol kesehatan, sehingga dia kena COVID. Artinya bahwa siapa saja boleh kena dan kita tidak tahu dari mana dan bagaimana. Saya bukan menakut-nakuti ya, tetapi apapun juga ceritanya, orang Kristen harus disiplin. Karena Tuhan kita tertib, Tuhan yang disiplin, Tuhan yang tertib, Tuhan yang teratur, bukan Tuhan yang kacau. Tuhan kita, Dia Tuhan yang disiplin, Dia Tuhan yang tertib, Dia Tuhan yang teratur. Nah, dalam hidup kekristenan kita, bahwa kita diminta untuk tetap disiplin untuk makan rohani kita. Baca Alkitab tiap hari lah. Baca Alkitabmu tiap hari. Tidak rugi membaca Alkitab tiap hari. Saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu adalah makanan yang sempurna dan berimbang. Firman Allah itu makanan yang sempurna dan berimbang. Dia tidak bikin kita sakit. Dia tidak bikin kita darah tinggi. Tapi dia netralisir semua kerohanian kita, kesehatan kita dinetralisir oleh firman Allah. Makanya dia makanan yang berimbang, yang sempurna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara mengenai tadi betapa penting, seberapa pentingkah firman Allah itu. Nah, hal-hal penting yang dihasilkan oleh mendengar dan melakukan firman Tuhan sama seperti di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi firman itu diilhamkan oleh Allah kepada Timotius, kepada Lukas, kepada Paulus dan lain sebagainya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi dikatakan dia mendidik kita dalam ajaran dasar
sehingga tidak menjadi mangsa dari ajaran-ajaran sesat. Tidak menjadi mangsa dari ajaran-ajaran sesat, karena kita sudah dididik dari dasar pengetahuan yang benar. Jadi kita tidak menjadi mangsa yang empuk bagi ajaran-ajaran palsu. Karena firman Tuhan sudah kita telan, sudah kita makan, sudah kita serap, sudah kita kerjakan. Jadi tidak mungkin lagi kita bisa goyah, tidak bisa bergeser dari kebenaran. Tetapi kita akan tetap berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Pengaruh Roh Kudus karena firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda boleh jawab dalam hatimu, betapa pentingkah firman Tuhan itu bagi saudara? Betapa pentingnyakah firman Tuhan itu bagi saudara? Apakah itu Anda gunakan seperti memakan, Anda makan sayur yang mengandung vitamin A, vitamin C, Anda makan buah, Anda makan nasi gula, Anda makan ya apa saja untuk membuat tubuh kita sehat, imun kita terjamin. Dimakan telur, dimakan daging, dimakan sayur untuk menjaga kestabilan imunitas kita. Bagaimana dengan roh saudara? Bagaimana dengan roh saudara? Apakah saudara tidak akan mati nanti? Apakah saudara bisa cari jalan lain ke surga selain Yesus? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya tadi saya katakan kalau kita punya sedikit firman Tuhan dilakukan, dengan sendirinya Tuhan akan membawa langkah kita untuk mempercayakan kepada hal-hal besar. Percayalah bahwa Tuhan kita itu baik dan sempurna pengetahuannya tentang kita. Dia tahu kebutuhan roh kita, Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu di mana kelemahan kita, Dia tahu di sisi mana kita yang kuat dan Tuhan bisa pakai kita. Namun demikian, firman Allah harus tetap diserap, harus tetap dimakan, harus tetap dibaca, harus tetap dipercaya dan ucapkan kepada siapapun dan terhadap diri sendiri supaya saudara kuat. Saudara kuat. Sekali lagi, ketika kita membaca firman Tuhan sama dengan memasak. Tapi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, baru kita seperti memakan makanan. Nah, saudara-saudara, yang pertama tadi dia mendidik kita supaya kita jangan ditipu oleh ajaran palsu. Yang ke-16 itu menyetel roh kita, menolong untuk membedakan suara daging atau suara iblis. Menyetel roh kita. Kita bisa kenal suara iblis atau suara daging kita. Disetelnya roh kita, yaitu firman Tuhan. Makanya dia makanan yang berimbang, lezat dan berimbang. Apapun kata saudara bahwa kami akan terus menganjurkan untuk tetap baca firman Tuhan, untuk tetap perdengarkan firman Tuhan, untuk tetap percaya mengandalkan firman Tuhan setiap saat. Waktu saudara menghadapi masalah atau apapun, katakanlah, ucapkanlah firman Tuhan. Maka dia akan menyetel roh kita untuk bisa membedakan suara apapun, suara iblis atau suara daging kita. Nah, suara iblis itu tidak bergetar seperti suara roh. Suara iblis itu tidak bergetar seperti suara Roh Kudus. Siapa yang mau baca Alkitab ini? Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Siapa yang bisa baca? Nggak ada. Malu-malu ya.
Oke, saya baca. Sebab firman Allah hidup, dan kuat. Oke, dengar itu ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi sampai bisa memisahkan jiwa dan roh kita. Makanya saya katakan suara iblis itu tidak bergetar, tapi suara Tuhan itu menggelegar, menggetar, membuat sesuatu terjadi di dalam hati manusia, membuat sesuatu terjadi dalam pikirannya, dalam rohnya, dalam jiwanya, bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu bergetar. Firman Tuhan itu bergetar. Sehingga siapapun saudara yang mau begitu mudahnya minta tolong kepada Tuhan, yang mau begitu mudahnya minta tolong kepada Tuhan, katakan firman itu kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata begini, firman-Mu berkata begini, firman-Mu berkata begini. Katakan firman Tuhan itu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata akan menolongku? Bukankah Tuhan berkata akan menyembuhkanku? Bukankah Tuhan berkata akan menyertaiku? Bukankah Tuhan berkata akan melindungiku? Dia tahu bahwa dia pernah berfirman. Dia tahu bahwa dia pernah mengucapkan itu. Dan dia akan melakukannya ketika saudara percaya mengucapkan firman Tuhan. Maka belajar banyak firman Tuhan. Belajar mengucapkan banyak firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menolong saudara dengan cara yang dahsyat. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan itu bergetar, bergetar sampai memisahkan tulang sumpum sendi-sendi kita. Dia berkuasa memisahkannya. Jadi firman Tuhan juga menegaskan apa yang dikatakan oleh Roh. Jadi Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, ada suara di dalam hati kita. Oh, ini firman Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang lain mengatakan ujilah segala roh. Makanya mengujinya lewat firman Tuhan. Ada enggak tertulis dalam Alkitab? Ada enggak tertulis dalam firman Allah? Jadi dia menegaskan apa yang dikatakan oleh Roh. Inilah itu. Jadi terjadilah damai sejahtera, terjadilah sukacita, terjadilah ketenangan dalam semua situasi, dalam semua keadaan yang tidak begitu baik. Ketika Roh berbicara, tenanglah, aku ini, seperti apa yang dikatakan kepada Petrus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan dia akan mengatakan sesuatu kepada kita, membuat roh kita tenang. Berapa banyak orang yang sakit karena ketakutan, jantungnya terus berdebar karena tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Sehingga banyak orang penyakit jantung. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, jiwa kita akan sejuk, kita akan aman, kita akan percaya diri. Semua situasi kita, Tuhan berjanji akan menolong, dan Dia akan menolong kita. Nah, yang kemudian firman Tuhan membasuh setiap hari batin kita. Membasuh setiap hari batin kita ini. Mazmur 119, Mazmur 119
di dalam ayat 105, ayat ini sangat terkenal. Siapa yang bisa menyebutnya? Ayat ini ayat yang sangat sering diucapkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia tidak akan membiarkan kita terpeleset seperti minggu yang lalu. Akan menuntun kita untuk tidak menjadi tersandung dan terpeleset, tergelincir. Siapa yang masih ingat? Kenapa dia katakan? Kenapa Asaf, pemazmur Asaf mengatakan? Padahal ayat pertama dikatakan Tuhan itu baik bagi semua orang benar. Tetapi hati kakiku hampir terpeleset. Hampir aku tergelincir. Kenapa dia terpeleset, hampir tergelincir? Dan siapa yang bisa ingat? Siapa yang bisa ingat? Hah? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa ingat kenapa dia hampir terpeleset dan tergelincir? Ayo, pemimpin pujian, singer. Hadiahnya terima kasih Bu. Karena dia membandingkan dirinya dengan dunia ini. Dia cemburu kepada orang-orang dunia ini, orang-orang fasik yang tidak kenal Tuhan. Dia cemburu. Yang kulihat orang yang tidak beribadah, orang jahat, orang yang tidak kebaktian, senang-senang saja tuh, banyak hartanya, gemuk, tidak sakit. Percuma aku membersihkan tanganku dari segala dosa, katanya. Maka itulah yang membuat tangannya, kakinya tergelincir dan terpeleset. Nah, ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, membasuh tiap hari batin kita, terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, untuk kita tidak terpeleset. Tidak terpeleset. Yang kemudian ini ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3, 16, 17 itu. Bagaimana hal-hal penting yang dihasilkan oleh mendengar dan melakukan firman Tuhan tadi. Kemudian firman Tuhan mengalahkan iblis dengan cara menghantam dia lewat firman Tuhan. Mengalahkan iblis dengan cara menghantam dia melalui firman Tuhan. Saya buka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sana? Nah, dia bisa menghantam iblis melalui firman Allah. Apa dikatakan? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketika kita dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan kuasa, ketika hidup kita dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kalau kita mau melawan iblis, jadi pedangnya untuk ditancapkan kepada musuh kita itu adalah firman Allah. Itu pedangnya, mau dipenggalnya iblis musuh kita, harus memakai firman Allah. Ketika kita berhadapan dengan iblis, katakan firman Tuhan, ucapkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, orang saya ketika kami berdoa, orang-orang percaya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka segala sakit penyakit iblis yang sumbernya dari kau, kami patahkan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pentingnya firman Tuhan. Jadi dia
Dia pedang Roh Kudus yang bisa menghantam iblis, menghantam musuh, menghantam masalah, menghantam kedagingan kita, menghantam yang lain. Firman Allah tajam seperti pedang bermata dua, katanya. Firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua. Makanya pentingnya tiap hari lah. Bacalah Alkitabmu, bacalah. Mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, 1 perikop atau 1 pasal. Tiap hari baca. Itu makanan yang sempurna dan berimbang kepada tubuhmu, kepada kerohanianmu. Lakukan firman Allah, jangan munafik. Tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukannya. Engkaulah yang menjadi bangsa iblis itu. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kalau saudara menonton di YouTube atau di Facebook itu, banyaknya orang-orang yang bertobat dari yang bukan Kristen. Bahkan ada saya baca, dia bersaksi, saya dan 500 keluarga saya sekarang sudah menjadi Kristen. 500, rupanya nenek-nenek mereka, kakek-kakek mereka itu keturunannya ke bawah, hubungan mereka masih baik sekali. Dan mereka bisa hitung, keluarga kami ada 500 sekarang sudah meninggalkan iman yang lama, kami datang kepada Yesus. Ada yang bilang, satu kampung kami sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin 97% sudah meninggalkan iman yang lama, kami semua datang kepada Yesus. Nah, Tuhan sedang gerak sekarang, Tuhan sedang bekerja sekarang, Tuhan sedang melawat umatnya sekarang, Tuhan sedang memulihkan orang Kristen, Tuhan sedang mencari orang Kristen yang mau jadi alat untuk bersaksi bagi orang lain. Jangan tidur, baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan supaya hidupmu semangat, hidupmu semangat. Ketika berdoa siapa di sini, jadi bikin live dan ditonton 1430 orang doa syafaat kita. 1430 orang yang menyaksikan. Itu artinya bahwa orang-orang sedang lapar sekarang. Ibadah umum ada yang 700 lebih, ada yang 500 lebih, ada yang 400 sekian lebih. Tadi malam di renungan kaum muda sudah diikuti oleh 253 orang. Renungan kaum muda. Berarti orang sedang haus sekarang. Orang sedang lapar sekarang. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara lapar? Saudara haus akan Tuhan? Mereka mengorbankan uang apanya loh, paketnya untuk menonton, untuk menyaksikan. Kita bukan satu gereja dengan mereka, tapi banyak orang yang sedang lapar sekarang dengan haus akan firman Tuhan. Janganlah sampai terjadi kepada kita yang terdahulu menjadi terbelakang dan yang terbelakang menjadi terdahulu. Mungkin itu yang tepat sekarang. Kita sudah Kristen dari nenek moyang kita, tetapi kekristenannya mentok sampai di situ saja. Jangankan bertumbuh, bertahan saja syukur. Ini mundur, jadi batu sandungan. Tidak, jangan begitu. Ini hari-harinya sudah semakin dekat. Saya katakan kepada saudara, kalau saudara mendengarkan bahwa ini kiamat-kiamat, bukanlah kiamat yang seperti yang dipikirkan oleh manusia, bahwa semua dunia ini unsur-unsurnya hancur lebur masa dekat ini, bukan. Tapi Tuhan datang dulu untuk mengangkat orang percaya. Mengangkat orang percaya. Mengangkat orang yang mati di dalam Tuhan, dibawanya ke awan-awan. Jadi dunia ini masih ada bertahan, tapi orang percaya sudah diangkat. Orang percaya sudah diangkat ke awan-awan. Yang tinggal inilah bertahan enggak? Bertahan atau tidak? Di sinilah. Tidak ada lagi pengkhotbah, tidak ada lagi pendeta, sudah terangkat. Bagaimana saudara bisa bertahan? Kemudian setelah itu turunlah dari awan-awan. Jadi Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi ini. Makanya turunlah selama 1000 tahun memimpin orang-orang yang masih hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita sekarang untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
tidak boleh main-main lagi, tidak boleh anggap enteng firman Tuhan, hanya di otak saja, tetapi tidak dilakukannya. Saya katakan tadi, ketika kita baca firman Tuhan, itu hanya seperti kita memasak nasi, nggak ada pengaruhnya dalam tubuh kita. Ketika kamu melakukan firman Tuhan, barulah kita seperti memakan firman Tuhan. Kenyanglah kita, sehatlah kita, kuatlah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 5 pun ayat 14. Yeremia pasal yang kelima ayat 14. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-14. Ada yang bisa bantu saya berdoa, membacanya? Kelihatannya semangat membaca firman Tuhan itu dulu sudah mulai pudar ya. Yeremia pasal yang kelima ayat 14 berkata begini. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku, firman Tuhan, menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Jadi ketika kita diperintahkan untuk mengucapkan firman Tuhan, jadi firman itu bisa diubahnya menjadi seperti api, menghanguskan, membakar, mengalahkan, membuat tak berdaya, melumpuhkan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, musuh-musuh kita. Tuhan bilang firman Tuhan itu akan dijadikan menjadi api di dalam mulut kita, membakar, memusnahkan, menghanguskan, mematikan, mengalahkan musuh-musuh kita. Itu sebabnya pentingnya firman Allah, pentingnya firman Allah. Jadi memberi makan roh kita itu kita menyiapkan diri menerima penyingkapan rohani. Kita bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia ini. Kita bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh dunia ini. Ada rahasia-rahasia Allah yang bisa diperlihatkan dalam kesendirian kita, mungkin pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berjalan. Tuhan bisa mengatakan sesuatu ke dalam batin kita, ke dalam roh kita, mendidik kita, mengajar kita mengetahui situasi yang ada di sekeliling kita, sehingga kita tidak akan pernah tersandung, saudara-saudara. Jadi dengan demikian kita akan melihat bahwa berkat Allah akan menyusul kepada kita tiap hari. Ketika roh kita ini segar, ketika Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada kita, otomatis berkat itu akan menyusul tiap hari. Apa berkat apapun itu, berkat yang kita butuhkan dalam mendukung kehidupan kita ini, kita percaya akan menyusul tiap hari. Jadi pergunakan firman Allah, belajar firman Allah, ucapkan firman Allah, lakukan firman Allah, maka roh kita akan menjadi kenyang. Saudara, tidak menjadi mangsa daripada iblis, tetapi kita betul-betul dipakai oleh Tuhan. Mulut kita ini, firman Tuhan yang kita sampaikan, dijadikan Tuhan menjadi api, akan membakar iblis yang terus menggoda, yang terus mau melemahkan kita. Bahwa kita sudah ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang. Kita sudah ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang, karena roh Allah itu adalah menggunakan pedangnya firman Allah yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu jangan lupa belajar firman Tuhan tiap hari. Jangan lupa berkatakan firman Tuhan tiap hari. Jangan lupa percayai firman Tuhan. Jangan lupa beritakan firman Tuhan setiap hari, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ya sedikit yang kita tahu, tapi lakukanlah
maka itu akan bertumbuh. Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Jadi firman Allah itu adalah pedang Roh Kudus yang ditancapkan terhadap musuh kita sehingga musuh kita kalah. Keluar dari rumah kita, keluar dari keluarga kita, keluar dari usaha kita, keluar dari lingkungan kita. Karena kita punya kuasa yang besar yang dari Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya, ini waktunya. Jemaat Tuhan di Trinity untuk maju terus, berkembang terus. Ini waktunya. Jemaat Gereja Sidang Tuhan Allah Trinity Agape ini bangkit, bangkit, bangkitlah, bangkitlah. Tuhan menentukan kemenangan kita, bukan manusia, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang diberikan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Kita sudah ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mazmur Mazmur. pasal 1 tadi saya baca lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Makanya ayat 3 hasilnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa dikatakan? Berhasil. Itulah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama sebentar. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Ini bisa menjadi doa kita saat ini juga di hadapan Tuhan pada waktu kita menyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Kami hidup karena janji-janji Tuhan. Kami hidup karena firman Allah. Kami hidup karena kasih Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu telah menjadi pelita bagi jalan kami, terang bagi kaki kami, membuat kami tidak tersandung, tidak salah mengambil keputusan. Kami berjalan di jalan yang tepat, meskipun mungkin berbatu-batu, mungkin berjalan di tikungan, mungkin kami harus mendaki. Tetapi kami tahu bahwa sejauh kami berjalan dalam jalan Tuhan, Yesus ada di sana bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan pegang tangan kanan kami dan tidak membuat kami terpleset, tidak membuat kami tergelincir. Tapi kami tetap berdiri bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang memperdulikan kami. Engkau Allah yang baik-baik, sangat baik Kau Tuhan. Setiap hari, tiap pagi selalu baru kasih setia Tuhan. Terima kasih semua jemaat-Mu yang sudah hadir ini. Mereka datang dengan iman. Mereka datang dengan tekad yang kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi mereka di tengah perjalanan, sehingga mereka terhindar dari musuh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya darah Tuhan Yesus tetap membungkuskan, melindungi kami, menjaga kami. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat kerinduan kami Tuhan. Hanya Kuasa-Mu yang menolong semua jemaat-Mu ini. Engkau Tuhan menjadikan mereka menaik biji mata-Mu satu persatu Tuhan. Mereka akan biji mata Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Lindungi seterusnya. Lindungi sampai corona ini dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, meskipun manusia menebaknya sampai selama-lamanya. Tetapi selama itu pula lah kami bisa dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Dunia ini mengeluh sekarang Tuhan, masalah ekonomi. Kami percaya. Kami percaya itu. Kami percaya itu. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kelaparan. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi makanan minum kami. Karena kami umat-Mu tidak mungkin mempermalukan dirimu. Kami sangat percaya itu. Tapi biarlah kami, hidup kami jujur. Hidup kami bersandar kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu di sini Tuhan. Oh, mengarahkan tangan hamba-Mu Tuhan, dan letakkan tangan-Mu di atas kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Jangan sampai tergelincir dan kalah oleh karena dunia ini. Tapi kami akan mengalahkan pekerjaan iblis, pekerjaan setan dalam diri kami melalui kuasa yang ada pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang masih sakit, entah di mana mereka yang sakit, organ-organ tubuhnya, dari ujung kepalanya, ujung rambutnya, dari ubun-ubunnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan penyembuh yang sempurna itu akan segera memulihkan mereka dari sangit penyakit mereka. Penyakit malas juga Tuhan angkatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit yang sudah membuat mereka seperti sekarat Tuhan, imannya juga ambil, cabutlah itu dalam diri mereka yang di rumah sekarang. Mereka mungkin sekarat secara rohani, tapi Kau juga masih bisa menyembuhkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan tubuh kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Peganglah dadamu, di situ ada hatimu yang dicari oleh Tuhan. Kami serahkan jantung kami semua menjadi baru. Jantung kami, lever kami, paru-paru kami semua menjadi baru. Ginjal kami baru, lambung kami baru, pankreas kami baru Tuhan, limpa kami baru, empedu kami baru, pembuluh darah kami baru semua.
Tekanan darah kami baru, normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tulang punggung kami semuanya baru, usus kami baru, pencernaannya baru semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat sehingga tubuh kami bisa melawan segala bentuk penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persendian kami baru. Semua Tuhan, otot-otot kami baru dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan. Itu berlaku bagi semua orang yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus Kristus, yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Yesus di seluruh dunia ini. Tuhan, tolong berkati semua orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menikmati hasilnya karena mereka mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mungkin ada persepuluhan dan di belakang juga ada gerakan 1.000 setiap bulannya, 1.000 rupiah. Baik, kepada Olin berdoa dan yang membawa persembahan Bapak Utakal dan Bapak Pasaribu. Amin. Jangan lupa yang di rumah saudara kami juga mengumpulkan persembahan. Tidak dengan tangan yang hampa kita boleh datang kepada Tuhan. Tanda rasa kita bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Bangkit berdiri. Haleluya. Bawalah jemaatmu pulang ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera besar yang berasal dari Tuhan. Seperti Tuhan memimpin mereka ke sini, demikian juga Engkau membawa mereka ke rumah masing-masing dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah yang melimpah-limpah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus-Nya
itulah yang akan menjaga tubuh jiwa rohmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati.